Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Maulana, program studi administrasi publik angkatan 23. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jawaban dari UTS manajemen konflik. Langsung saja ke soal yang pertama. Konflik paradoks dalam manajemen konflik adalah kondisi ketika dua hal yang tampak bertentangan sebenarnya sama-sama benar, saling terikat, dan harus dikelola secara bersamaan, dan bukan dipilih hanya salah satu. Nah, secara sederhana, dalam konflik biasa, kita kan cenderung berpikir pilih A atau B, mana yang benar antara A dan B, dan mana yang salah. Namun dalam paradoks konflik justru keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama penting dan mungkin sama-sama benar. Contoh nyata dalam manajemen konflik adalah yang pertama, dalam kasus stabilitas dengan perubahan. Suatu organisasi perlu tetap stabil, tapi juga harus berubah atau berinovasi agar organisasi tersebut dapat berkembang. Kemudian contoh yang kedua yaitu kepentingan individu dengan kepentingan kelompok. Setiap karyawan pasti ingin merasakan kebebasan. Nah, maka dari itu suatu organisasi membutuhkan aturan agar tindakan karyawan dapat terkendali untuk mencapai efektivitas kinerja. Oke, jadi pada gambar tersebut menjelaskan bahwa jika suatu organisasi memiliki konflik yang rendah, maka organisasi tersebut dapat menjadi stuck atau buntu untuk berinovasi dan mencari cara agar organisasi tersebut dapat menjadi berkembang. Dan sebaliknya, jika dalam suatu organisasi terjadi konflik secara besar, hal tersebut juga mampu menghambat efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, maka dari itu diperlukanlah konflik yang bersifat sedang atau konflik yang mampu diatasi oleh organisasi tersebut. Nah, contohnya adalah dalam konflik rendah, ketika rapat, jika seluruh anggota selalu setuju dengan keputusan pimpinan tanpa diskusi, maka kemungkinan besar tidak akan ada kritik atau ide-ide baru yang menghambat inovasi, dan anggota juga akan menjadi cenderung pasif. Kemudian konflik terlalu tinggi. Nah, dalam konflik tinggi ini, ketika sebuah rapat menjadi ajang untuk menyerang personal seseorang dan bukan untuk mencari cara agar tujuan organisasi tercapai dengan baik. Hal ini mampu memicu buruknya komunikasi dan rusaknya kerjasama antar anggota. Nah, jadi teman-teman, suatu konflik itu harus menyesuaikan dengan level suatu organisasi tersebut. Nah, apakah konflik ini sudah sesuai? Apakah konflik ini mampu ditangani oleh organisasi tersebut? Nah, jika mampu ditangani, maka organisasi tersebut akan menjadi berkembang dan juga akan menemukan inovasi-inovasi baru untuk mencegah konflik-konflik tersebut terulang kembali. Nah, jika konflik tersebut sesuai, maka contohnya adalah seperti adanya perbedaan pendapat, tetapi diskusi masih terkontrol dan fokus pada tujuan. Maksudnya di sini adalah ketika konflik terlalu rendah, maka hal itu mampu menghambat inovasi dan perubahan-perubahan dalam organisasi. Sementara jika konflik terlalu tinggi, maka hal tersebut mampu memicu rusaknya kerjasama ataupun komunikasi antar anggota dalam organisasi, teman-teman. Jadi konflik yang paling benar adalah konflik yang berada di antara kedua level tersebut, teman-teman. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, maka dengan adanya konflik tersebut, organisasi akan mencapai tujuannya secara efektif dan menemukan inovasi untuk menghindari konflik-konflik yang telah ada. Nah, seorang pemimpin itu perlu melakukan intervensi agar konflik yang terjadi dalam organisasi itu tetap berada pada jalur yang konstruktif dan bukan destruktif, yaitu dengan menetapkan aturan yang jelas dalam menjaga fokus konflik pada substansi permasalahan. Seperti contoh, ketika dalam rapat itu kita hanya membahas
konflik dan solusi yang terjadi pada masalah yang dibahas dan bukan menyerang seorang secara personal atau pribadi. Kemudian pemimpin juga harus mampu mengidentifikasi sumber konflik secara tepat sehingga sebuah konflik dapat diminimalkan. Selain itu, pengendalian intensitas konflik menjadi penting di mana pemimpin harus menenangkan situasi ketika konflik memanas atau sebaliknya mendorong diskusi ketika konflik terlalu pasif agar organisasi tetap produktif. Di sisi lain, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan konflik menuju penyelesaian berbasis solusi atau problem solving dengan pendekatan win-win solution. Jadi ketika ada konflik antara si A dan si B, kita harus mencari solusi bagaimana antara si A dan si B ini mendapatkan keuntungan yang sama-sama mendapatkan sebuah keuntungan yang sama, meskipun jumlah keuntungan tersebut tidak sama, tapi seorang pemimpin harus mencarikan sebuah solusi yang berbasis win-win solution. Sebagai contoh, ketika terjadi perbedaan strategi antar tim, pemimpin dapat mengarahkan diskusi berbasis data dan akhirnya menggabungkan keunggulan dari masing-masing alternatif. Misalnya si A dan si B bentrok karena usulan mereka yang terjadi pada organisasi. Nah, seorang pemimpin harus mengkaji dari saran si A dan si B tersebut berbasis data dan kemudian data tersebut kita akan mencari keunggulan dari masing-masing saran yang diberikan oleh si A dan si B dan kemudian menggabungkannya jika bisa atau mencari saran yang paling tepat sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, sehingga konflik tersebut tidak berujung pada pertentangan, melainkan menghasilkan inovasi yang bagus untuk organisasi. Nah, nomor 4 ini membahas tentang matriks resolusi konflik atau sering disebut sebagai model Thomas Clement yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu asertivitas, yaitu kepentingan diri sendiri, dan kooperatif atau kepentingan pihak lain. Nah, dari kombinasi kedua dimensi ini muncul 5 gaya penyelesaian konflik, yaitu bersaing, menghindar, akomodatif atau kerjasama, kemudian kompromi, dan yang terakhir kolaborasi. Setiap gaya dari 5 dimensi ini memiliki penggunaan yang berbeda tergantung pada kondisi konflik dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Yang pertama yaitu bersaing atau competing adalah gaya dengan asertivitas paling tinggi dan kooperatif rendah, di mana seorang memaksakan kehendaknya. Contohnya, seorang pimpinan tetap memutuskan kebijakan meskipun ada penolakan karena dianggap paling tepat dalam kondisi darurat. Kemudian yang kedua yaitu menghindar atau avoiding. Nah, avoiding ini memiliki nilai yang rendah dalam kedua aspek, yaitu baik dari asertivitas dan kooperatif. Artinya konflik yang terjadi tersebut dihindari, teman. Contohnya, dua pegawai yang berselisih memilih tidak membahas masalah karena dianggap tidak terlalu penting. Kemudian yang ketiga ada akomodatif atau kerjasama. Nah, kerjasama adalah memiliki nilai kooperatif yang tinggi namun asertivitas rendah, yaitu mengalah demi pihak lain. Misalnya seorang anggota tim mengikuti ide rekannya demi menjaga keharmonisan organisasi. Kemudian yang keempat yaitu kompromi atau compromising, berada di tengah-tengah kedua dimensi antara asertivitas dan kooperatif, di mana masing-masing pihak mengalah sebagian. Contohnya, dua divisi sepakat membagi anggaran secara proporsional meskipun tidak sepenuhnya sesuai keinginan masing-masing. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu kolaborasi atau collaborating, yaitu mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Contohnya dalam konflik antar tim, pemimpin mengajak diskusi bersama untuk menemukan solusi inovatif yang mengakomodasi seluruh kepentingan.